ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Saudara sekalian, kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ketiga menuju ayat yang keempat dari surah An-Nisa. Beberapa ayat yang penting-penting yang terdapat dalam surat An-Nisa yang seyogyanya segera diketahui oleh umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Begitu ya. Jadi Allah berfirman, wa in, dan jika khiftum kalian takut Allah bahwa tidak bisa tuqsitu kalian berlaku adil fil yatama pada anak-anak yatim itu ya, fangkihu maka menikahlah kalian dengan atau nikahilah oleh kalian. Nah, ini fi'il amr ya. Fa ini apa namanya? Huruf huruf ataf. Ya. Atafnya ataf. Huruf ataf lalu diikuti dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Menikahlah kalian apa yang dinikahi ma tabalakum minan nisa, apa yang baik bagi kalian dari para wanita-wanita itu. Maksudnya wanita-wanita yang baik untuk kalian nikahi. Nah, kalian boleh menikah dengan wanita-wanita yang baik, bukan asal wanita, tapi ada syaratnya, wanita yang baik. Menikah dengan wanita yang baik boleh masna, 2, wa sulasa, dan 3, wa ruba'a, dan 4 wanita sebagai istri kalian. Tetapi kata Allah, fa in khiftum, maka jika kalian itu takut ya, kalau kalian takut ya, jadi kalau kalian takut apa namanya, Allah ta'dilu, bahwa tidak bisa kalian berlaku adil kalau punya istri lebih dari 1, fawahidatan, kata-kata wahidatan itu maksudnya maka wahidatan ini sebagai maf'ul lagi, ini maf'ul dari fi'il ini, kembalinya ke sini. Ini nih, fangkihu, fa maka menikahlah kalian, wahidatan dengan 1 orang wanita saja. Jadi kalau tidak bisa berbuat adil ya sudah 1 saja. Tuh. Jadi menikah dengan 2 wanita, 3 wanita bukan perintah disuruh menikah, bukan perintah apa namanya ya, sunnah, bukan, mubah. Nanti kita tahu dalam tafsir yang lain ya. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu memang al-amru fil asli lil wujub. Itu kaidah dalam usul fikih itu begitu.
Semua perintah dalam Al-Qur'an itu fil asli pada asalnya lil wujub, untuk segala yang wajib-wajib. Jadi semua perintah dalam Al-Qur'an itu maupun dalam hadis itu atau semua perintah dalam agama ini asal hukumnya adalah wajib. Kecuali nanti ada kecuali kalau ada qarinah atau ada kaitan yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Makanya para ulama ahli fikih menerangkan bahwa beristri lebih dari satu itu hukumnya al-ibahah. Al-amru perintah di sini ini lil ibahah, bukan lil wujub. Perintah untuk kebolehan, boleh, bukan wajib, atau sunnah bukan juga. Ya, itu fikihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka menikahlah kalian dengan seorang istri atau ma malakat aimanukum. Ma ini juga ma malakat aimanukum ini juga maf'ul. Budak-budak kalian. Nah, kalau kamu menikah dengan seorang istri saja atau dengan budak saja, zalika yang demikian itu ada yang menunjukkan, ada tafsir yang mengatakan zalika yang demikian itu, zalika itu yang mana? Yang dimaksud itu yang mana? Ada yang mengatakan itu beristri satu saja atau beristri dengan budak saja. Ada ya ahli tafsir yang mengembalikan ke situ. Ada ahli tafsir lain mengatakan zalika yang demikian itu maksudnya menikah dengan perempuan lain, bukan dengan anak yatim ya. Kemudian menikah dengan perempuan satu saja atau menikah dengan budak saja, itu dikembalikan ke depan lagi. Itu ya. Ini bisa ngikutin enggak aku ngomong ini? Bisa ngikutin enggak nih? Ya. Zalika yang demikian itu adalah lebih dekat Allah bahwasanya tidak ta'ulu kalian. Ta'ulu ini mendolimi, menyimpang, mendolimi, berbuat yang menyimpang dari agama atau berbuat yang mendolimi. Ta'ulu mendolimi. Nanti kita di dalam tafsir di sini ini tafsirnya. Nah ini kemarin di sini. Nah ini dia ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Maksudnya wa in khiftum alla ta'dilu fi masna aw sulasin aw rubain, maka dan jika kalian takut bahwa tidak bisa kalian berbuat adil pada dua orang istri, au sulasin atau pada 3 orang istri, au rubain atau pada 4 orang istri, fanakahtum maka menikahlah kalian wahidatan dengan satu saja wanita. Ya, au ya atau khiftum jika kalian takut Allah ta'dilu bahwa kalian tidak bisa berbuat adil fil wahidati pada satu orang istri. Kalau kalian tidak bisa berbuat adil juga pada satu orang istri, punya istri satu aja nggak bisa adil. Dalam yang dimaksud dengan adil adalah bersikap adil kepada istri ya, memberi nafkah yang baik gitu ya, menggauli dengan baik. Itu fatasarrartum maka kalian boleh menikah bersenang-senang, maksudnya menikahi milka aimanikum, milik tangan kanan kalian, maksudnya menikah dengan budak saja. Nah, kalau menikah dengan budak itu zaman dulu itu lebih mudah syaratnya, ya, tidak usah pakai seperti kalau menikah dengan wanita merdeka harus ada 2 wali, ada wali, harus ada macam-macam, mas kawin pun nggak usah, gitu, masya Allah. Fahuwa maka dia menikah dengan budak itu adna lebih dekat, yakni maksudnya adna ini maksudnya akroba. Loh ini loh Pak, lebih dekat Allah ta'ulu bahwa kalian tidak berbuat aniaya. Allah tajuru. Ta'ulu diartikan bahwa kalian tidak berbuat dosa. Wala tamilu. Ta'ulu diartikan juga tamilu, bahwa kalian tidak condong, cenderung. Orang kalau punya istri 2 itu pasti hatinya cenderung kepada salah satu.
Nggak bisa cenderung kepada kedua-duanya, nggak bisa. Hatinya loh, masalah hati. Kalau zahir harus adil, tapi kalau batin, masalah batin tidak bisa adil manusia kepada istri-istrinya. Kalau menikah lebih dari satu orang istri, ya, cintanya itu loh, cintanya nggak bisa sama. Cintanya dibagi dua, 50% nggak bisa. Itu kan teori aja. Kalau prakteknya nggak bisa. Allah tahu itu, yang seperti itu Allah tahu. Makanya dalam Al-Quran diterangkan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka beristilah kamu dengan seorang wanita saja gitu. Zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi kalian untuk kalian tidak berbuat dosa atau condong kepada salah satu saja. Kebanyakan kan condong kepada salah satu aja. Ya, sudah, sekarang kita masuk ke ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Begitu kata Allah dalam surat ini ya. Wa atu dan berikanlah, wa dan atu ini fi'il amr, berikanlah. Fi'il amr kata perintah untuk orang banyak, untuk jamak, untuk kalian. Jadi domirnya antum. Wa atu dan berikanlah oleh kalian gitu. Dan kalian berikanlah an-nisaa kepada wanita-wanita itu. Ya, maksudnya kepada istri wanita-wanita yang kalian nikahi, yang kalian peristri. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada wanita itu, pada istri-istri itu, saduqatihinna. Sodukoti itu bentuk jamak dari sodukotun. Kalau satu sodukotun, kalau banyak sodukotun. Tunnya taknya tak bukan tak marbutoh tapi tak maftuhah. Tak yang seperti biasa alif ba ta itu, tak yang terbuka. Kalau yang bulat itu kan namanya tak marbutoh, tak yang terikat. Seperti huruf tak kan kayak gini, ini diikat gini, marbutoh, diikat, dibulatkan itu. Nah ini bentuk jamak dari sodukotun, asalnya sodukotun. Sodukotun itu artinya mas kawin. Kalau sodukotun mas kawin, hinna mereka. Berikanlah kepada istri-istri itu mas kawin mereka nihlatan sebagai pemberian yang wajib. Nihlatan itu pemberian tapi yang wajib. Ya, jadi mas kawin itu hukumnya wajib untuk diberikan kepada istri. Jadi mas kawin itu harta milik istri. Bukan lagi milik suami. Bukan juga milik mertuanya. Ya itu ya. Terus fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa. Fa in maka jika tibna mereka an-nisa ini para wanita tadi tibna memberikan lakum kepada kalian wahai para suami. Jadi fa in tibna maka jika mereka para wanita istri-istri kalian itu memberikan lakum kepada kalian para suami an syai'im minhu, an dari syai'in sesuatu, minhu darinya. Maksudnya apabila si istri kalian itu dalam perjalanan perkawinan tersebut suatu saat mengalami krisis ekonomi gitu. Duh, kita ini enggak bisa makan, enggak punya makan. Aku di PHK ini bagaimana ini? Kita makan apa? Pekerjaan belum dapat. Padahal kita harus makan. Misalnya atau harus ya
Pokoknya keperluan yang wajib, keperluan sekunder, primer, kebutuhan primer. Karena kalau menurut teori orang-orang itu, bukan teori agama ya, teori manusia, bahwa kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan yang pertama primer itu kebutuhan yang utama, sekunder itu kebutuhan yang kedua, tersier itu kebutuhan yang ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi kebutuhan yang utama dalam perkawinan itu ya orang itu agama mengajarkan seorang suami harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya, harus ada punya tempat tinggal sendiri, walaupun itu cuma nyewa atau ngontrak. Kalau tidak bisa nyewa, tidak bisa ngontrak, ya sementara tinggal di rumah orang tuanya, boleh. Nah, itu kebaikan mertuanya masing-masing itu ya. Mau tinggal di mertuanya wanita apa tinggal di mertuanya pria itu masing-masing. Kalau saya dulu tinggal di mertua, di rumah mertua wanita, Masya Allah. Jadi kelingan lagi saya, jadi ingat lagi ya masa-masa penderitaan. Jadi kata Allah, kalau dalam satu masa perjalanan perkawinan kamu mengalami kesulitan ekonomi, lalu si istri berbaik hati, fa in tibna, maka jika mereka memberikan, berbuat baik maksudnya memberikan, lakum kepada kalian an syai'in dari sesuatu minhu darinya, maksudnya memberikan sebagian dari mas kawinnya. Mas kawinnya mungkin berupa emas ya, seperangkat perhiasan, anting-anting, kalung emas itu misalnya begitu, dijual atas kerelaan isinya. Ini nafsan ya, dengan tanpa dipaksa, dengan sendirinya. Jadi kalau si wanita tadi memberikan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan dari diri wanita itu sendiri, fakuluhu, maka makanlah oleh kalian dia itu, maka kalian boleh makan harta mas kawin. Nanti mas kawin boleh dijual, boleh, tapi harus sepersetujuan istri, bukan suami yang nyuruh. Wah, ini yang kacau ini kadang-kadang suami yang nyuruh. Ayo kamu jual lah mas kawin kamu ya. Itu bukan begitu. Ini loh, perempuan yang memberikan. Maka jika mereka memberikan kepada kalian itu ya, jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, itu terjemahan di Kementerian Agama begitu, nafsan. Jadi dengan senang hati, dengan diri wanita itu sendiri, dia memberikan atas inisiatif wanita itu sendiri, fakuluhu, maka makanlah dia hani'an dengan enak, mari'an dengan baik. Enak itu, harusnya itu kewajiban suami kok, malah istri yang ngasih. Itulah Islam, Pak. Islam itu begitu loh. Dan rumah tangga itu semuanya itu diatur, sampai kepada yang kecil-kecil itu di Al-Quran diatur, dijelaskan lebih lebar lagi dalam hadis. Makanya kita lihat di dalam tafsir juga, kita lihat sama-sama ya. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para istri tadi mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Nih tafsirnya. Tafsir Ibnu Jarir. Wa atun nisaa muhurahunna, dan berikanlah oleh kalian para suami an-nisaa istri-istri itu muhuro, mahar hunna mereka. Muhur bentuk jamak dari mahroh. Maharun menjadi muhurun ya. Berikanlah kepada wanita tadi mahar mereka nihlatan ya, sodukotihinna nihlatan diartikan atiyatan wajibatan, pemberian yang wajib, wa faridotan, dan pemberian yang fardu, lazimatan, pemberian yang biasa dilakukan oleh setiap orang yang menikah. Nah, terus diterangkan dalam tafsir Al-Baghawi, hadzal khitab ini maksudnya orang yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini lil auliya, untuk para wali-wali, kepada wali-wali yang menjadi wali anak yatim.
Ya, wadzalika dan yang demikian itu dan itu anna bahwasanya waliyal mar'ati adalah wali seorang wanita yang kana adalah dia si wali tadi idza zawwajaha apabila dia menikahi anak yatim yang pernah dia urusi semenjak kecilnya fa in kanat maka jika adalah si anak yatim tadi ma'ahum bersama mereka fil asirati dalam keluarga, maksudnya mereka jika anak yatim tadi masih keluarganya, masih kerabatnya, lam yu'tiha orang zaman dulu tidak memberikan kepadanya min mahriha dari maharnya. Maharnya tidak dikasih. Itu dulu orang jahiliyah dulu. Qalilan baik sedikit maharnya wala katsiran dan tidak pula mahar yang banyak. Jadi enggak ada mahar, sedikit juga enggak, apalagi banyak. Pokoknya dinikahi enggak pakai mahar itu. Enak banget itu orang zaman dulu itu ya. Zaman jahiliyah itu. Wa in kana zaujuha dan jika adalah si istri tadi itu ghoriban, wanita yang asing yang bukan keluarganya, hamaluha ilaihi, mereka pun mengangkut maksudnya menikahinya, mengangkutnya ilaihi kepada dirinya. Ala bairin di atas ontanya, jadi diangkat pakai ontanya, dinaikkan ke ontanya, maksudnya diboyong gitu ya. Walam yu'tuha dan mereka tidak juga memberikan kepadanya kepada istri yang dia beristri walaupun itu orang asing min mahriha dari maharnya ghaira dzalika selain ya diboyong itu saja sudah. Tuh. Dulu begitu sebelum ayat ini turun. Orang-orang Arab jahiliyah itu. Fanahahumullahu maka melarang kepada mereka Allah anzalika dari perbuatan itu wa amarahum dan Allah memerintahkan kepada mereka ayyadfa'u agar mereka memberikan al-haqqa ya hak itu hak istri ya memberikan hak ila ahlihi kepada pemiliknya. Jadi orang yang berhak atas sesuatu harta itulah ahli dari harta itu tadi. Si istri adalah punya hak untuk diberi mas kawin. Bukan hanya mas kawin saja, nanti di dalam pelajaran tentang pernikahan dalam kitabun nikah nanti ada yang lainnya yang harus diberikan oleh suami. Nah, ada sebuah hadis ini. Ada sebuah hadis disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. An Abdullah bin Umar dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu semoga Allah ridha kepadanya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu naha anis syihor. Beliau pernah melarang orang dari pernikahan yang disebut pernikahan syihor. Apa itu pernikahan syihor? Wasihoru dan pernikahan sihor itu bahwa yuzawijar rajulu ibnatahu seseorang menikahi anak perempuan orang lain ala atas dasar ayuzawija bahwa si orang lain tadi laki-laki lain tadi menikahi ayuzawija bahwasanya menikahi ar-rajulu laki-laki yang al-akharu yang lain tadi ibnatahu anak perempuannya. Jadi ada dua laki-laki, satu laki-laki namanya A gitu aja ya. Yang satu namanya B, Pak A dan Pak B. Pak A punya anak perempuan, si Pak B punya anak perempuan. Zaman jahiliyah dulu terjadi pernikahannya disebut pernikahan sihor. Pernikahan sihor itu si A ini menikahi anak perempuannya si B. Paham? Misalnya Pak Wahid punya anak Lina dan lain-lain itu. Saya menikahi anaknya Pak Wahid, saya menikahi Lina. Terus Pak Wahid menikahi anak saya perempuan. Paham? Bi ghairi mahrin dengan tanpa mahar. Udah kita nggak usah pakai mahar apa awet ya. Gitu. Itu pernikahan sihor. Itu dilarang. Dulu di zaman jahiliyah itu begitu, Pak. Nanti kalau kita belajar kitabun nikah di kitab Sahih Bukhari, Pak. Lengkap itu Bukhari itu pembahasannya. Ya. Jadi dulu ada laki-laki menikahi anak laki-laki yang lain
dengan apa? Dengan cara si laki-laki tadi menikahi anaknya si orang tadi. Walaisa bainahuma, dan tidak ada di antara keduanya sodakun, satu mahar pun. Jadi nggak pakai mahar, tukar-tukaran aja udah. Aku menikah sama anakmu, kamu nikahi anakku ya, ya gitu. Udah jadi. Udah nggak pakai pesta-pesta Pak itu sudah. Bisa nggak pakai panitia. Ya, seperti saya sampaikan kemarin ya, pernikahan dalam Islam itu sangat sederhana sekali kok. Jadi kita mau menikah dengan orang, datangi pada walinya, pada calon mertuanya, bilang kami datang ke sini mau melamar anak pian. Yang mana? Yang itu. Anaknya ada 3, cantik semua, misalnya ya. Tapi dia cenderung sama anak nomor 2, padahal anak nomor 1 belum menikah. Gak apa-apa. Dilangkai, kalau istilah orang Jawa dilangkai. Tapi orang Jawa itu ada adat istiadat. Kalau ngelangkai ada aturannya Pak ya. Mana orang Jawa sini nih? Saya sendiri orang Jawa, tapi nggak paham adat Jawa. jadi boleh pilih. Nah setelah dilamar tentukan pernikahannya kapan, akad nikah, udah selesai udah. Terus walimatul urs. Walimatul urs itu tunggu dulu. Ini walimah ini perlu biaya. Nah, perlu biaya untuk apa? Untuk resepsi kan? Wah, kalau langsung belum bisa. Ya walimatul akad dulu. Walimah itu ada 2. Walimatul akad pesta pernikahan akad nikah saja. Kemudian ada pesta pernikahan secara resmi yang kebanyakan orang yang diundang semua orang, banyak orang diundang. Kalau walimatul akad itu hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Nah, itu zaman dulu ada pernikahan yang namanya pernikahan sihor, oleh Rasulullah dilarang. Ya, terus dikatakan dalam tafsir berikutnya, wa qala al-akharun, dan berkatalah yang lainnya, para ulama yang lainnya, al-khitabu, khitab yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, itu yang diajak bicara itu adalah lil azwas, untuk para suami-suami. Umiru, mereka diperintah oleh Allah biitai, untuk memberikan nisaihim kepada istri-istri mereka as-sadaq, mas kawin. Wahada, dan pendapat ini asahu, yang lebih sahih. Jadi khitab yang dimaksud oleh ayat ini bukan wali anak yatim, tapi pendapat yang sahih adalah semua laki-laki yang memperistri seorang wanita itu wajib memberikan mas kawin. Jadi ayatnya berbunyi wa'atu, ini loh tadi ya, ini loh, ini. Nah ini loh, wa'atun nisaa saduqatihinna nihlah, wa'atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ini hak ini, berarti anunya ini bunyi hak, bunyi huruf H. Nihlah gitu. Dan berikanlah oleh kalian para suami kepada an-nisaa, istri-istri itu, saduqatihinna, mas kawin mereka, nihlatan sebagai pemberian wajib. Tuh. Jadi itu perintah kepada para suami secara umum. Li annal khitaba, karena orang yang dari bicara fima qablu, pada apa yang disebutkan sebelumnya itu ma'an nakihin, bersamaan dengan para orang-orang yang menikah. Wa saduqatu, sedangkan yang disebut saduqat pada ayat ini itu adalah al-muhur, mahar. Wahiduha, kata saduqat itu bentuk wahidnya, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah sodukotun, bukan sodakotun, sodukotun. Kalau sodakotun itu sedekah, kalau sodukotun itu mas kawin. Ya, nihlatan itu maksudnya faridotun, wajib. Jadi mas kawin itu hukumnya wajib, menikah harus pakai mas kawin. Nggak ada mas kawin nggak jadi nikah, nggak ada nikah tanpa mas kawin. Makanya pernikahan sihor dilarang. Nah, terus ini sama ini atiyatan wahibatan, dalam tafsiran disebut begitu. Nihlatu, nihlah ini al-mahru, adalah mahar.
Dan inilah ada yang mengatakan itu mahar, kata Ibnu Katsir. Annar rajula, bahwa seseorang laki-laki yajibu alaihi, wajib atas dia daf'us shadaq, memberikan mas kawin ilal mar'ati, kepada seorang perempuan yang dia nikahi, hatman, sebagai kewajiban. Hatman. Ada pasien saya namanya Hatman nih, Pak. Itu hatman artinya kewajiban. Terus fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa, maka jika mereka para istri tadi memberikan kepada kalian dari mas kawin itu, sebagian dari mas kawin itu dengan pemberian atas kemauan dirinya sendiri, nah, yakni fa in tobat, maka jika si perempuan tadi berbuat baik, nufusuhunna, maka jika baik si para wanita tadi, diri-diri mereka dengan baik hati, dengan kemauan dirinya sendiri, memberikan bisyai'in min dzalika, dengan sesuatu dari mas kawin itu, fawahabna, lalu mereka memberikan minkum kepada kalian. Qala Rasulullah, bersabdalah Rasulullah SAW, ahakku surut, syarat-syarat yang paling hak, paling berhak untuk dipenuhi, antufu, untuk ditunaikan, bihi, dengannya. Jadi persyaratan yang paling wajib untuk ditunaikan adalah mastahlaltum, persyaratan apa saja yang menghalalkan kalian, bihi, dengan persyaratan itu, al-furuj, kemaluan-kemaluan. Maksudnya syarat-syarat yang wajib ditunaikan oleh setiap orang dalam perkawinan adalah syarat untuk menghalalkan kemaluan. Maksudnya untuk menghalalkan perkawinan, membuat hubungan antara laki-laki dengan wanita itu menjadi halal. Itu syaratnya apa? Itu wajib dipenuhi. Kalau syarat-syarat yang lain itu ya wajib, tapi tidak hak kok, tidak paling wajib, tidak, ya hak saja. Nah, jadi syarat itu kan menjadi kewajiban untuk dipenuhi. Tapi kalau syarat dalam pernikahan itu sangat wajib untuk dipenuhi. Makanya mas kawin itu sangat wajib diberikan. Nah, begitu ya. Kemudian ini hadis riwayat Bukhari. Lalu fakuluhu, kalau istri tadi memberi kepada kalian wahai suami atas kebaikan dirinya, memberi sebagian mas kawinnya, fakuluhu, maka makanlah dia, hani'an, dengan enak, saihon, dengan enak, nyaman. Enggak usah cari duit, enggak usah pinjam-pinjam uang, langsung istrinya berbuat baik. Dah bang, ini mas kawin yang pian beri, aku jual ya untuk kita pakai makan. Istri yang baik sekali itu, masya Allah. Ya, itu istri yang baik betul itu. Kalau istri yang baik juga kan, hanya baik saja kan. Aduh jangan bang, ini mas kawin bang, jangan dijual bang. Abang yang carilah, nah, gitu. Jadi marian dengan baik, marian diartikan thayyiban. Makanlah, artinya mas kawin itu boleh dimakan, kalau terpaksa harus dijual. Nah, kalau suami itu baik kan, nanti kalau suaminya punya duit diganti. Ya ini sekarang saya lagi punya uang banyak nih, ding, ini aku kasih nih uang, kamu ku belikan berlian ya, tempatnya Lina itu. Nah, Lina tuh jualan berlian tuh. Nah, ini ku belikan nih. Nah, ini. Linanya malah enggak ada yang diomongin ini. Nah, terus ada lagi sebuah hadis diriwayatkan dalam kitab tafsir. Ini tafsir apa nih ya? Saya lupa ini. Saya kasih warna hitam ini, tafsir Al-Qurtubi atau apa namanya? Kalau enggak Al-Qurtubi ini tafsir Asy-Syaukani ya. Nah, tafsir Fathul Qadir. An Sahal bin Sa'din As-Sa'idi, ada sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ada seorang sahabat Nabi ini namanya Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Sukunya suku atau marganya marga As-Sa'idi. Sahabat Nabi ini bercerita, dulu faqama rajulun, maka dulu pernah ada berdiri seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Faqala, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri di hadapan Rasul, lalu dia berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angkihniha,
angkihni, nikahkanlah aku dengan dia, dengan wanita itu. Jadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah minta untuk dinikahi. Rasul enggak mau. Istriku sudah banyak, kamu masa mau ku nikahi lagi? Rasul kan sempat memperhatikan wajahnya dari atas ke bawah, diperhatikan wajahnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, walaupun kakinya enggak kelihatan, ya, karena ketutupan kan. Terus Rasul enggak, aku enggak mau. Nah, jadi dulu wanita zaman dulu tuh polos-polos Pak. Kepada Rasul kok, kayak kepada Rasul orang baik, polos enggak apa-apa. Ada wanita sekarang sampai yang punya anak-anak perempuan jangan disuruh polos sama lakian. Disikat sama buaya darat nanti. Jangan. Sampai laki-laki jangan jadi buaya. Kalau laki-laki kan biasanya disebut buaya darat karena dia hidup di darat. Buaya asli kan hidupnya di air itu. Nah, kalau sampean buaya darat itu. Jangan. Asal perempuan kayak itu yang lagi heboh itu. Ya, jadi begini saudara sekalian, dulu ada seorang laki-laki berdiri, "Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan si wanita ini." Wanita yang tadi dinawarkan dirinya kepada Nabi enggak mau. Terus qala, Nabi menjawab, "Hal indaka min syai'un?" Hal apakah indaka pada kamu min syai'un, ada sesuatu? Kamu punya sesuatu apa untuk kamu berikan sebagai mas kawin kalau kamu mau aku menikahkan kamu dengan dia? Qala, si laki-laki ini menjawab dengan polos juga, "La, tidak ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa. Duit enggak punya, emas enggak punya. Enggak punya apa-apa untuk mas kawin." Qala, Nabi bersabda, "Idhab, pergilah kamu." Ya, idhab, pergilah kamu, pulanglah kamu, fadlub, maka carilah walaupun khotaman, di rumah kamu hanya ada cincin min hadid, dari besi, cincin besi Pak, sekrup, bukan cincin emas. Sekrup itu loh Pak. Pulang kamu ke rumah sana, cari di rumahmu apa harta yang kira-kira bisa kamu gunakan untuk mas kawin, walaupun itu cincin dari besi, begitu kata Nabi. Jadi cincin dari besi boleh untuk mas kawin Pak, kalau si perempuan tadi mau. Nah, kalau dia nggak mau ya nggak boleh, kamu paksa dia. Aku mas kawinnya ini aja ya ding ya, cincin sekrup gitu. Mana ada perempuan kasih sekrup, mas kawin sekrup. Cincin ya cincin emas lah, gitu ya. Terus fadhahaba, maka si laki-laki tadi pun pergi, dia pulang ke rumah. Fatolaba, lalu dia cari di rumahnya. Dilihat rumahnya ini dari sudut mana aja, enggak ada ini. Jam dinding enggak ada, apalagi AC itu ya. Kipas angin juga enggak ada. Apa sih ini ya? Permadani ambal juga enggak ada. Aduh. Tsumma jaa, kemudian datang lagi kepada Nabi, faqala, lalu menjawab, lalu berkata, "Ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an, aku tidak mendapatkan sesuatu apapun, wala, dan tidak pula khotaman, sebuah cincin min hadid, dari besi. Ya Rasulullah, enggak ada di rumahku, cincin dari besi pun enggak ada ya Rasulullah." Faqala, lalu Nabi bersabda, Rasul bersabda, "Hal ma'aka minal Qur'an?" Apakah ada bersamamu dari Al-Qur'an? Syai'un, sesuatu. Maksudnya apakah kamu menghafalkan sesuatu dari Al-Qur'an? Kamu punya hafalan Al-Qur'an? Faqala, dia pun menjawab si laki-laki tadi, "Ma'i, padaku, ada padaku." Maksudnya aku mempunyai hafalan suratu kada wa suratu kada. Surat ini dan surat itu. Cuma 2 surat saja yang dihafal. Mungkin kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbil nas mungkin itu. Enggak disebut di sini soalnya. Saya hafal Rasulullah surat ini sama surat ini gitu. Qala, Nabi bersabda, "Idhab, kalau begitu pergilah kamu, faqad angkahtu kaha, maka aku akan menikahkan engkau dengan perempuan itu, bima ma'aka, dengan apa yang ada padamu, dengan apa yang bersamamu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an." Oh ya sudah, kalau begitu aku bisa menikahkan kamu dengan wanita tadi, mas kawinnya Al-Qur'an. Maksudnya hafalan Al-Qur'an. Nah, sekarang di Indonesia menjadi trending topik. Mas kawinnya
seperangkat alat sholat dan 1 mushaf Al-Quran. Bukan itu yang namanya mas kawin Al-Quran itu, bukan sampean beli Al-Quran itu, buku Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu, terus sampean serahkan sebagai mas kawin. Bukan itu asalnya itu. Mas kawin Al-Quran itu adalah kamu ajari surat istri kamu, surat yang kamu hafal. Kamu hafal apa? Surat Al-Mulk misalnya. Nah itu surat Al-Mulk kamu hafalkan sampai istrimu hafal juga. Itu mas kawinnya. Itu Pak. Nah dulu waktu saya menikah dengan istri saya almarhumah itu, mas kawinnya saya mengajarkan, mas kawin saya itu mengajarkan surat At-Tolak, surat At-Taghabun, sama surat Al-Mulk ya. Tuh. Saya ngajari tafsir istri saya itu sama 1 perangkat kitab hadis. Apa itu dulu kitab hadisnya namanya At-Tarhib wa Tarhib. Nah itu. Saya punyanya itu. Orang saya masih mahasiswa menikah ya Pak. Mana punya duit kecuali duit dari wali. Nah sudah. Nah, oleh guru saya dinikahkan. Yang kebetulan istri saya adalah keponakan dari guru saya. Itu keponakan kesayangan guru saya. Masya Allah, Masya Allah. Bunda itu disayang oleh semuanya ya. Ya, mulai dari mertuanya sayang, ya saudara-saudara saya semua sayang, ya guru saya pun sayang sama dia, Masya Allah. Gak tahu ibu-ibu di belakang tuh sayang enggak sama guru? Oh sayang semua itu. Masya Allah. Makanya cari ganti seperti itu ngalih Bu, sudah ngalih. Mungkin sampai kiamat nggak ada tuh. Sampai kiamat kurang 1 hari nggak dapat juga. Nah kita lanjutkan. Jadi itu ayat yang keempat. Sekarang ayat yang kelima. Nah, ini ayat yang kelima penting juga diketahui nih. Tadi masalah perkawinan mas kawin sudah selesai ya. Sekarang masalah yang lain lagi. Masalah keluarga. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara sekalian dari ayat Al-Quran ini, dengan ayat Al-Quran ini, yaitu dengan firman-Nya, dengan kalamnya yang berbunyi wala, dan janganlah kalian memberikan kepada as-sufaha'a, orang-orang yang bodoh-bodoh itu. Orang-orang bodoh. Jangan kalian berikan kepada orang-orang bodoh itu. Apa yang dimaksud dengan orang bodoh? Bukan orang bodoh menurut pengertian kita, tapi nanti dijelaskan. Dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang bodoh itu amwalakum, harta-harta kalian, allati, yang harta kalian itu ja'alallah, Allah telah menjadikan lakum, bagi kalian, qiyaman, sebagai harta pokok kehidupan. Harta yang merupakan harta kehidupan kalian, harta untuk hidup, harta pokok untuk kehidupan kalian, itu jangan kamu berikan kepada orang bodoh. Siapa itu orang yang bodoh? Istri yang tidak bisa megang uang, istri yang boros. Jangan kamu kasih semua duitmu kepada istrimu yang boros. Habis nanti. Kalau istri kamu belum bisa megang uang, belum bisa mengelola uang, gajian tanggal 1 pegawai negeri, ASN, anggota TNI, Polri, gajian tanggal 1, kan biasanya gitu kan. Kalau yang negeri-negeri gajian awal bulan. Jadi belum kerja sudah dibayar dulu. Tanggal 1 belum kerja nih, tanggalnya masih mau jalan ke depan, dibayar duluan di depan. Nah, kalau pegawai swasta biasanya akhir bulan, akhir minggu atau akhir bulan. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali tapi akhir bulan. Entah tanggal 25 atau tanggal 27 atau tanggal 31 atau 30. Itu kalau swasta ya. Nah, kita dapat gaji tanggal 1 atau akhir bulan dapat gaji, terus dikasihkan semuanya kepada istri. Nih gajiku, nah kasih semuanya. Padahal istrinya boros, belum bisa pegang uang, langsung dipakai untuk beli bawang 1 kilo itu, bawang merah 1 kilo, bawang putih 1 kilo, beras
10 kilo. Habis duit. Gaji pegawai negeri berapa sih? Orang gajiku aja 5 juta. Gajiku 5 juta, kurang sedikit. Udah pensiun. Tapi dapat gaji kontrak lagi. Jadi gajiku sekarang diam-diam nih gajiku double loh, Pak. Gaji kontrak dapat, pensiun dapat. Enak ini dikutip ini. Alhamdulillah. Di Jawa enggak ada kayak gitu, Pak. Pegawai negeri Jawa enggak ada yang kontrakan tuh enggak ada. Pensiunan kemudian dikontrak lagi enggak ada. Di sini aja yang ada itu. Enggak tahu polisi-polisi itu. Enggak ada polisi di Jawa kontrakan itu enggak ada ya. Pensiun ya pensiun sudah itu ya. Enggak ada disewa lagi enggak ada kan? Kalau aku ini masih disewa ini oleh pemerintah ini. Udah pensiun tapi disewa lagi tanah, enggak ada tenaga seperti aku yang bisa dipakai di rumah sakit ini. Alhamdulillah. Ya jadi saudara, gaji pegawai negeri sih berapa? Gaji presiden ada cuma 62 juta kok. Padahal itu gajinya cuma 62 juta loh. Kalah sama direktur BUMN. Berapa tuh gaji? Ada yang tahu? Puluhan, ratusan juta itu. Ya, sudah kembali ke sini ya. Janganlah kalian berikan kepada orang-orang bodoh itu, kepada anak kalian yang belum tahu duit, kepada istri kalian yang tidak bisa mengelola duit, amwalakum harta-harta kalian allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah telah jadikan harta itu untuk kalian sebagai pokok kehidupan. Warzukuhum. Terus bagaimana cara memperlakukan harta tadi? Warzukuhum, kamu kasih makan mereka, berilah makan kepada mereka, istri dan anak-anak kamu, fiha, padanya, pada harta itu, dengan harta itu, waksuhum, dan berilah pakaian kepada mereka. Jadi kebutuhan primer, kewajiban primer bagi seorang suami kepada istri dalam keluarga adalah mencarikan makan untuk dimakan, makanan untuk dimakan, membelikan pakaian, dan memberikan tempat tinggal. Itu saja kewajiban seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istri adalah memberikan makan. Dia bisa ngasih makan kepada istrinya. Bisa ngasihkan pakaian apa enggak? Memberikan pakaian bisa apa enggak? Memberikan tempat tinggal bisa enggak? Bisa, nikah kamu. Kalau belum bisa, jangan dulu. Jangan menikah dulu. Ya, cari uang dulu kamu. Tapi ada orang udah cari uang, udah dapat duit banyak, mau menikah juga, belum menikah juga dia. Kenapa? Takut. Nah, sudah. Allah mengajari kita, kalau istri kamu enggak bisa megang uang, boros, anak kamu juga belum bisa megang uang, kamu jangan ngasih uang kepada mereka, tapi kamu kasih makan saja mereka. Dengan harta itu kamu kasih pakaian mereka. Wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Nah, ini loh di belakangnya Allah bilang wa qulu, dan berkatalah kalian lahum kepada mereka, istri maupun anak yang tidak bisa megang uang, berkatalah kepada mereka qaulan, dengan perkataan ma'rufan, yang baik. Istrinya tahu nih gajian nih, wajahnya gajian. Kenapa enggak dikasihkan ke aku kan gajinya? Ini ding, dah ini untuk makan ya. Ini untuk makan sebulan. Ini untuk beli baju kamu, ini untuk beli baju anak-anak. Dah. Sisanya aku pegang. Suami harus bisa megang uang, harus pandai mengelola uang, karena dia yang cari uang, dia yang wajib mencarikan uang. Kalau istri kan tidak wajib cari uang itu, para istri tidak ada kewajiban cari uang. Yang wajib cari uang untuk nafkah kehidupan dalam rumah tangga itu suami. Makanya suami harus bekerja, jadi apa saja pokoknya asal yang halal. Enggak harus jadi pegawai negeri itu enggak enak, apalagi sekarang tambah enggak enak, Pak. Karena untuk masa ke depan tuh udah enggak enak tuh. Aku kadang-kadang tanya, kamu ngapain tuh? Bikin SKP dong. Apa itu SKP? Ini dong. Untung aku sudah lewat tuh. Alhamdulillah kok. Alhamdulillah saya dalam hidup ini tuh dapatnya yang enak-enak terus, Pak. Alhamdulillah. Ya, menikah enak saya tuh. Mahasiswa kok iso nikah itu loh, Pak. Mahasiswa itu loh, Pak, nikah dan diridhoi oleh ibu saya. Ibu saya masih ridho, bapak saya sudah enggak ada. Saya menikah, bapak saya sudah enggak ada. Saya meninggal tahun 80.
82 ya. Itu saya menikah 83. Ya, jadi orang tua saya, ibu saya tahu saya nggak punya uang, tapi menikah sama ibu jadi datang hadir. Itu, ya. Tapi kakak saya semua nggak ridho. Sugeng wis kuliah kawin di omel-omelin aku. Ya nggak apa-apa lah. Apa ada larangan? Mahasiswa dilarang menikah, dalam Al-Quran kan nggak ada. Nggak melanggar syariat kok aku kok. Malah disuruh kawin sama Allah kok. Wa angkihul ayama minkum, malah ada perintah seperti itu. Nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kalian, itu perintah begitu ya. Orang yang bujang-bujang suruh menikahkan. Tapi kalau yang dinikahkan nggak mau ya sudah. Nggak apa-apa. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, kalau kamu tidak bisa ngasih makan dengan selayaknya kepada istri apa anak-anak kamu berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ini kadang-kadang suami udah nggak bisa cari duit, pulang marah-marah, pulang di rumah lihat makanan nggak ada, mana makanannya? Abang gak ngasih duit, gimana mau masak? Marah-marah dia. Lu kamu gimana? Jadi suami kok modelnya cuma marah-marah aja gitu. Jangan, Islam gak ngajarin begitu. Nah itu tadi saya bilang, saya tuh dulu menikah dapat yang enak. Begitu saya jadi pegawai negeri, saya dulu gak mau jadi pegawai negeri Pak. Saya sudah ngaji, mau jadi pegawai negeri itu banyak bohongnya itu. Ya Pak Baso ya. Pak Baso itu mantan pegawai negeri. Pak Baso tidur kah? Pak Baso kan dulu pegawai negeri juga ini. Bu Baso itu juga pegawai negeri itu. Keluar dari pegawai negeri Sidin itu. Kenapa? Swasta lebih enak. Lebih enak, bebas merdeka, mau apa-apa, mau tidur. Jam 7 mau tidur enggak apa-apa. Pegawai negeri mau tidur. Wow, disetrap kamu namun. Ya jadi pegawai mau tidur enggak bisa. Jadi pegawai swasta. Saya dulu mau jadi pegawai swasta, nggak boleh sama Kementerian Kesehatan, Departemen Kesehatan dulu nggak boleh. Kamu enak aja, sudah jadi dokter, biayanya kuliah disubsidi pemerintah, kamu nggak mau jadi pegawai negeri. Nah, tidak, pokoknya kalau kamu nggak mau jadi pegawai negeri, dicabut surat izin prakteknya. Waktu saya mau jadi dokter swasta tuh nggak boleh Pak. Sekarang ini malah orang cari pegawai negeri nggak bisa-bisa. Saya dulu menolak jadi pegawai negeri, dipaksa Pak. Itu saya. Nah, terus habis itu mau PNS dari pegawai negeri kan CPNS kepada PNS itu, saya itu nggak mau ikut prajabatan, nggak mau saya. Itu jadi pegawai negeri sebenarnya harus mengikuti prajabatan, saya nggak mau, menolak. Akhirnya apa? Sampai 2 tahun, akhirnya hangus. Terus saya dapat perjabatan yang enak Pak, alhamdulillah, perjabatan yang sebentar selesai. Dan begitu. Jadi begitu di belakang di dokter lulusan di belakang saya, mereka kena PTT, dokter PTT, pegawai tingak-tinguk itu loh Pak. Pegawai tidak tetap itu. Jadi dokter di belakang saya itu nggak ada yang otomatis jadi pegawai negeri. Saya itu angkatan terakhir yang dokter jadi pegawai negeri otomatis Pak, nggak pakai ngelamar, pokoknya tinggal numpuk berkas, ijazah, syarat-syaratnya, dan nanti SK keluar itu otomatis itu. Itu dulu saya itu mengalami itu. Di belakang saya PTT Pak, mau pegawai negeri nggak bisa langsung, harus tugas dulu di daerah terpencil 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Baru nanti melamar jadi pegawai negeri tes itu. Jadi tes pegawai negeri mulai tahun 79 itu ya. 80. Saya 79 CPNS. Jadi udah enak saya. Nah, begitu pensiun juga begitu. Pensiun itu begitu selesai pensiun mulai keluar peraturan pegawai negeri harus bikin SKP, harus inilah. Saya sudah nggak bikin lagi ya, merdeka saya, alhamdulillah. Pokoknya masa-masa sulit dunia itu buat saya nggak penting. Yang penting itu yang masalah akhirat, masalah ngaji kita, masalah ibadah kita. Itu yang penting Pak, yang harus kita perbaiki, harus kita kejar, harus kita usahakan. Kita harus bersungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan
untuk beribadah kepada Allah. Jadi sampai ngaji harus serius. Kalau enggak sungguh-sungguh, enggak serius, enggak bisa sampean. Nanti ini juga begitu Pak, surat An-Nisa dihafalkan, ini sudah disampaikan ini. Nah, kita lihat sebentar tafsirnya ini coba. Wala tu'tus sufaha'a, dan janganlah kalian berikan kepada orang-orang bodoh itu, hum, mereka yang disebut orang bodoh adalah an-nisa, para istri, wasibyan, dan para anak-anak. Atau ada tafsir yang lain mengatakan, para tafsir yang lain mengatakan asibyanu khossah, anak-anak saja, khusus anak-anak saja. Jangan kamu berikan harta pokok kehidupan kamu kepada anak-anak kamu. Anak dikasih duit 100.000, anak SD kasih duit 100.000, wah kacau nanti. Lama-lama nanti bisa untuk beli lem ini. Anakmu jadi ngelem nanti. Atau beli rokok nanti anak kamu, kecil-kecil nanti ngerokok nanti. Anak kecil kok dikasih uang saku 100.000. Walaupun duit kamu bertriliun-triliun, jangan. Kita lihat saudara kita etnis Tionghoa itu, sama anak-anaknya tuh enggak begitu mereka. Ya. Dijaga betul itu. Hati-hati betul mereka. Duit dihargai betul itu. Ada cerita orang Tionghoa ngelihat temannya, kamu kok duit dikucek-kucek gitu sih, kamu enggak menghargai uang kamu ya. Uang itu kamu cari dengan susah payah. Udah kamu kumpulkan, kamu atur duit itu disusun yang rapi gitu loh. Kamu hargai itu duit itu. Ini orang Tionghoa Pak, ngomong kayak gitu sama orang kita yang non Tionghoa ini. Jadi duit itu diatur yang bagus, itu jangan dikucek-kucek, jangan diatur. Mana nih nggak ada duit sini? Disusun yang rapi itu. Itu namanya menghargai rezeki pemberian Allah. Itu orang Tionghoa yang nggak ngaji aja gitu ya Pak. Loh. Nah kita yang ngaji duit dikucek-kucek, mau masukkan ke kotak infak, jangan dibaguskan gitu loh, masukkan. Nah gitu. Nah sudah ini ya. Jangan kalian berikan kepada orang yang bodoh-bodoh itu, maksudnya istri yang tidak bisa megang duit, atau anak-anak kamu, jangan. Atau humul yatama, yang dimaksud dengan asufa adalah anak-anak yatim yang kamu urusi, yang kamu memegang harta warisan bapaknya. Ini, jangan kamu berikan kepada anak-anak yatim itu harta pokok kehidupan kamu, jangan. Ada yang mengatakan asufaha adalah waladir rojuli, anak seseorang. Nah, ada yang mengatakan an-nisa'u khossah duna ghairihim. Ini yang disebut asuhanya adalah istri-istri khusus saja. Istri-istri yang hanya khusus para istri yang bukan selain mereka. Yang duna ghairihim, bukan selain istri. Jadi istri yang tidak bisa megang uang, jangan dikasih harta kamu seluruhnya. Kalau istri kamu pemboros, jangan kamu kasih semua duitnya. Nah ini ya. Yang lain mengatakan, ini Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Ibnu Katsir mengatakan fi qouli tentang firman Allah, wala tutuswa amalakum, qala Ibnu Abbas mengatakan hum banuka. Yang dimaksud dengan orang-orang yang bodoh di sini adalah banuka, anak laki-laki kamu, wanisa, dan istri-istri kamu yang tidak atau belum bisa megang uang, jangan kamu kasih pokok hartamu. Itu. Ada yang mengatakan humul yatama, mereka adalah anak-anak yatim, kata Ibnu Katsir. Humun nisa, mereka adalah para wanita-wanita yang belum tidak pandai memegang uang. Kamu jangan memberikan harta allati ja'alahu lakum qiyama, yang harta itu Allah jadikan untuk kalian sebagai pokok kehidupan. Artinya apa? Harta itu yang bagus adalah dipakai sebagai untuk pokok kehidupan kita. Kita hidup ini perlu apa? Perlu tempat tinggal. Ya kamu bikin tempat tinggal. Pakai apa? Pakai harta yang Allah berikan kepada kamu. Kamu bikin rumah, kamu bikin tempat tinggal. Itu. Kamu perlu kendaraan. Perlu untuk apa? Untuk kerja, untuk ngantar anak sekolah, untuk apa? Ya kamu beli. Kalau punya. Kalau enggak punya uang ya jangan. Apa? Jalan kaki. Dulu aku SD jalan kaki loh Pak. Berkilo-kilo, 7 kilo aku jalan kaki Pak. 7 kilo Pak. Dari Kebumen ke Selang. Aku baru ingat sekarang desa Selang. Jalan kaki Pak, 7 kilo Pak. SD aku itu. Anak pensiunan kolonel. Jalan kaki aku. SD-nya itu. SMP-nya aku ikut kakakku, ketua pengadilan, naik mobil diantar sama sopirnya.
SMP SMA diantar sama SMA aku naik sepeda aku. Sepeda Ponix itu. Dari Mopa ke kota, Mopa dekat Bandara Merauke itu ke kota. Naik sepeda. Tuh enggak ada naik motor. Kuliah aja aku naik sepeda kok. Kuliah tuh aku enggak naik motor loh, Pak. Anak orang miskin aku ini itu. Ya. Dan kalau sekarang mahasiswa suruh naik motor, suruh naik sepeda, mana mau dia? Kecuali sepeda yang mahal itu. Sepeda kan ada sepeda yang mahal yang 2 juta apa berapa juta itu. Baru mereka mau karena lagi ngetren pakai sepeda. Nah, kalau mereka rata-rata maunya pakai motor. Nah, itulah kehidupan manusia. Ya, Allah mengajari kita harta pokok kehidupan yang kamu pakai untuk pokok kehidupan kamu. Yang enggak perlu-perlu untuk hidup, kamu jangan pakai untuk itu. Masya Allah. Terus Allah bilang warzukuhum fiha, dan berilah rezeki kepada mereka pada harta itu. Maksudnya at'imuhum, kasih makan mereka. Waksuhum, dan berilah pakaian kepada mereka. Liman yajibu alaikum rizkuhu, bagi siapa yang wajib atas kalian rizkuhu, memberi makannya, wa mu'natuhu, dan memberi nafkahnya, keperluannya. Ya, ij'alu lahum, jadikanlah oleh kalian untuk mereka fiha, pada rezeki atau harta kamu tadi, rizqan, sebagai pemberian untuk makan. Fa innar rizqa minallah, karena sesungguhnya rezeki itu dari Allah. Rezeki atau harta yang ada pada kamu itu dari Allah asalnya. Makanya kamu harus gunakan sesuai dengan perintah Allah. Jadi kamu punya uang untuk makan nomor 1, untuk beli pakaian nomor 3, untuk tempat tinggal, bayar sewa rumah, sewa barak gitu. Jangan baraknya nyewa orang enggak dibayar, tapi beli sepeda motor, kredit sepeda motor. Barak aja enggak kamu bayar, kamu malah kredit sepeda motor. Jangan. Islam mengajari kita itu hidup teratur, Pak. Masya Allah. Terus waqulu lahum qaulam ma'rufa, dan berkatalah kamu kepada mereka, istri dan anak-anak kamu, qaulam ma'rufa, perkataan yang baik, hidatan jamilatan, perkataan yang baik. Tuh, Islam menyuruh kita para suami berkata yang baik kepada istri, dan para orang tua berkata yang baik kepada anak-anaknya. Itu, ya. Ini Pak, tafsirnya segitu saja. Ini ada hadis. Apa ini? Ittaqullaha fid dha'i'ain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Ittaqullaha fid dha'ifaini, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap 2 orang lemah. Siapa itu 2 orang lemah? Allah menyuruh kita berhati-hati dalam urusan terhadap 2 orang yang oleh Allah dianggap lemah. Siapa itu? Al yatim, yaitu kepada anak yatim. Yang kedua wal mar'ati, dan kepada istri. Seorang istri adalah seorang yang lemah. Seorang wanita adalah seorang yang lemah. Kamu harus berbuat yang baik kepada mereka. Istri dan anak yatim. Itu kata Rasulullah SAW. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah terhadap 2 orang yang lemah ini. Yaitu istri kamu dan anak yatim. Jangan kamu perlakukan sewenang-wenang. Mentang-mentang mereka lemah. Tidak boleh. Ini dari Rasulullah SAW. Lalu ada lagi apa nih? Dah habis, itu aja yang penting. Nanti berikutnya kita dia kasih tahu oleh Allah bagaimana caranya kita menyerahkan harta milik orang kepada orang yang berhak terhadap harta tersebut, ya. Karena ayatnya cukup panjang, insya Allah kita sambung besok pagi, ya. Insya Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.